Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Widiatini. Kali ini saya akan membacakan cerita yang setelah saya buat dengan tema bencana dengan jenjang B3. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini seperti biasa, Bu Eka akan membacakan sebuah cerita. Nah, yang ini adalah salah satu cerita yang Bu Eka buat. Ya, jadi masih berupa draft naskah. Belum berupa buku, jadi belum bisa Bu Eka tampilkan di depan, ya. Oke, diperhatikan dulu ceritanya. Judulnya Aku Ingin Pulang, pengarangnya Bu Eka sendiri. Ya, jelas ya? Oke. Pagi ini tak seperti biasanya. Sudah beberapa hari terjadi gempa akibat adanya aktivitas gunung agung. Seperti biasa, aku berjalan ke sekolah dengan adikku Tommy. Jarak dari rumah yang dekat dengan sekolah membuat kami terbiasa untuk pergi berjalan berdua. Saat pelajaran berlangsung, beberapa kali terjadi gempa akibat adanya kenaikan aktivitas gunung. Kami belajar dengan kondisi yang tak seperti biasanya. Beberapa kali kami harus keluar dari kelas karena adanya gempa. Adanya banyak gempa-gempa susulan membuat kami sering keluar kelas. Kepala sekolah memutuskan untuk memulangkan kami lebih awal. Ada banyak anak-anak yang harus diselamatkan untuk mengurangi terjadinya risiko akibat bangunan roboh. Kami merasa sedih. Beberapa hari ini kami tidak bisa belajar seperti biasanya. Terjadi banyak gempa susulan yang membuat kepala sekolah tidak berani untuk membiarkan kami tetap berada di sekolah. Peningkatan aktivitas gunung agung yang makin sering yang berada dekat dengan tempat tinggal kami membuat kami merasakan dampak yang besar. Beberapa hari ini sudah sering terjadi gempa, sehingga aku tak bisa membedakannya. Memang terjadi gempa atau aku yang sudah libur. Dalam 1 jam bisa terjadi sampai 6 kali gempa. Aku yang biasa bermain dengan Tommy memilih untuk bermain di teras, agar kami cepat lari ke halaman rumah jika terjadi gempa. Tommy masih merasa takut tiap kali ada gempa. Dia selalu menangis. Ibu dan bapak masih di kebun. Ibuku adalah ibu rumah tangga yang sehari-hari membantu bapak mengurus kebun. Fokus dulu ya, Kak. Bapak setiap harinya juga sibuk mencari pakan untuk ternak sapinya. Jika sudah selesai membantu bapak, ibu pasti pulang dan menjaga kami di rumah. Sudah beberapa hari ada imbauan dari kepala desa untuk pergi mengungsi, namun masih banyak warga yang memilih untuk tetap berada di rumahnya. Demi keamanan, kami diminta untuk mencari keluarga yang letaknya jauh dari Gunung Agung. Namun, keluarga dan bapak dan ibu kebanyakan terletak di lingkungan yang dekat dengan kami, sehingga kami tidak bisa mengungsi. Sudah beberapa hari bapak dan ibu terlihat murung. Mereka memikirkan bagaimana nasib ternaknya jika harus ditinggal. Bapak berpikir tidak mungkin untuk membawa ternak-ternak itu. Bapak harus menjualnya, tapi ibu tidak rela karena sapinya masih kecil. Kemudian bapak dan ibu menjual sapi mereka. Mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah karena ada yang sering datang untuk yang menawarkan diri membeli ternak di desa kami. Malam harinya, bapak dan ibu memberitahuku dan Tommy bahwa kami akan segera mengungsi. Banyaknya gempa yang terjadi serta keluarnya abu aktivitas gunung membuat bapak khawatir akan keselamatan kami. Esokan harinya kami mengungsi ke kabupaten lain. Tempat ini memang sudah disediakan khusus untuk pengungsi. Ada beberapa warga desa juga yang ikut dengan kami. Dengan jarak yang cukup jauh dari rumah, kami hanya pergi dengan membawa beberapa buah baju dan perlengkapan obat-obatan. Kami berada dalam satu tenda, bergabung dengan pengungsi lainnya. Tommy menangis. Dia takut karena harus tinggal dengan kondisi yang seperti ini, berbeda dengan di rumah.
Aku juga merasa sedih dan takut karena ada banyak orang baru yang kulihat. Awalnya Homi hanya diam saja dan tidak mau kuajak bermain di sana. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan di tenda yang bercampur dengan banyak orang. Kami tak pernah merasakan ini sebelumnya. Pengap, panas, itu yang kurasakan saat pertama kali berada di sini. Tapi ibu terus berusaha meyakinkan kami bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka juga sama seperti kami, mengungsi dan meninggalkan rumah demi keselamatan. Beruntung ada 2 anak yang ternyata sudah lebih dahulu mengungsi di sini. Namanya Ilo dan Rai. Mereka juga bersaudara seperti kami. Ilo dan Rai sudah beberapa hari ada di tenda. Mereka sudah paham apa yang kami rasakan. Mereka lalu mengajak kami untuk pergi keluar tenda. Mereka juga mengajak kami bermain. Akhirnya, ini kami bisa lebih bahagia, tidak murung lagi. Ada teman yang bisa diajaknya bermain di sini. Hari ini kami pun makan bersama. Kami mengambil makanan di posko makanan. Setelahnya, kami juga ikut membantu untuk mencuci piring yang telah digunakan. Meski masih terasa berat karena harus meninggalkan rumah, namun kami tak memiliki pilihan lain. Kami harus berusaha berada nyaman di posko ini sampai kami bisa pulang kembali. Setiap hari kami merasa cemas dan takut. Adanya kenaikan aktivitas di gunung membuat kami terus berdoa agar kami selamat. Gempa yang terus terjadi membuat kami berdoa semoga tidak ada kejadian lain yang menyebabkan banyak korban. Selesai.